Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka sesi wawancara ini, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan, Pak, untuk mengenal lebih dalam mengenai proyek perubahan Bapak. Iya. Jadi Silakan. dalam Diklat PIM ini apa tema yang Bapak ambil dalam melakukan proyek perubahan ini? Terima kasih, Mas. Ya. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa proyek perubahan dalam rangka memberikan dorongan percepatan kepada seluruh pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara ini yang sebetulnya mengilhami kenapa tema itu, yakni pandai putuskan, saya angkat karena saya berpikir bahwa kondisi-kondisi selama ini di dalam rangka pemerintah daerah mengambil langkah-langkah penyelesaian kerugian daerah di wilayah masing-masing itu masih sangat rendah. Nah, hal ini juga bertepatan dengan di mana saya sedang mengikuti pelatihan tentang Diklat PIM 2, sehingga ini sangat momen yang sangat tepat saya akan mengangkat masalah ini sebagai bentuk perhatian kami selaku insan Badan Pemeriksa Keuangan, memberikan dorongan dan sekaligus menunjukkan bahwa tupoksi kita selaku Badan Pemeriksa Keuangan adalah harus seiring sejalan memberikan dorongan kepada pemerintah daerah meningkatkan kinerjanya dalam rangka salah satunya adalah meningkatkan persentase penyelesaian kerugian daerah. Baik, kemudian untuk melakukan proyek-proyek perubahan tersebut yang tadi disebutkan seperti pandai putuskan tadi, terus percepatan penyelesaian ganti kerugian itu, Pak, kira-kira upaya-upaya apa saja yang Bapak ingin lakukan untuk melakukan perubahan-perubahan itu sehingga pemerintah daerah bisa melakukan percepatan penyelesaian kerugian Baik, daerah? terima kasih, Mas. Ya, Pak. Tentunya tidak segampang membalik telapak tangan ya untuk merubah pola pikir para pimpinan daerah, apalagi jajarannya di dalam rangka melaksanakan percepatan kerugian daerah tersebut. Ada beberapa faktor yang perlu kita perhatikan. Yang penting, yang pertama adalah komitmen pemerintah daerah atau pimpinan pemerintah daerah itu harus kita bangun dulu. Kita tingkatkan komitmen itu, lalu kemudian kita menyertakan faktor-faktor pendukung apa yang bisa membuat mereka meningkatkan kinerjanya di dalam hal peningkatan persentase penyelesaian kerugian daerah. Antara lain adalah langkah-langkah yang kita tempuh adalah yang pertama kita bentuk kesepahaman ya, MOU antara BPK dengan pemerintah daerah. Lalu kemudian diikuti dengan kita memberikan petunjuk-petunjuk atau langkah-langkah yang diwujudkan ke dalam manual book sebagai pedoman bagi pemerintah daerah beserta jajarannya untuk melakukan step by step dalam rangka memudahkan penyelesaian percepatan kerugian daerah di wilayah masing-masing. Gitu, Mas. Kemudian terkait mungkin milestone yang akan diagendakan oleh Bapak terkait pencapaian proyek perubahan tersebut, kira-kira untuk jangka pendek ini apa yang Bapak bisa lakukan untuk melakukan peningkatan persentase tersebut, Pak? Baik, Mas, terima kasih. Jadi terkait dengan milestone di dalam proyek perubahan yang kami laksanakan ini ada 3 jangka atau target yang kita tentukan sebagai acuan kita untuk melakukan langkah-langkah percepatan tersebut. Di dalam milestone ini kita membagi ke dalam 3 jangka. Yang pertama adalah jangka pendek,
lalu kemudian jangka menengah dan jangka panjang. Yang paling penting di sini untuk mewujudkan atau kita melihat ada nggak perkembangan setelah kita membentuk suatu kesepahaman dengan Pemda, lalu kemudian kita sudah memberikan semacam manual book yang menjadi pedoman untuk mereka melangkah lebih jauh dalam percepatan penyelesaian kerugian daerah. Nah, kita akan buktikan. Nah, untuk jangka pendek, saya memilih sampel ada 5 pemerintah daerah yang terdiri dari 1 pemerintah provinsi, lalu kemudian ada Kota Kendari, lalu kemudian Kabupaten Konawe, lalu Kabupaten Kolaka, dan satu lagi Kabupaten Konawe Selatan. Nah, ini yang kita masukkan ke dalam jangka pendek. Kita mau melihat ada nggak dampak positif yang terjadi setelah kita terapkan manual book tadi yang kita sampaikan kepada Pemda. Baik, kemudian pertanyaan terakhirnya Pak, mungkin apa harapan Bapak dari proyek perubahan ini untuk kedepannya bagi pemerintah daerah, Pak? Tentunya cita-cita kita bersama ya, tentunya apalagi kita selaku Badan Pemeriksa Keuangan, kita juga harus menampilkan kinerja kita sendiri, di samping juga mendorong pemerintah daerah untuk menampilkan kinerjanya. Nah, sebagai tugas pokok kita di Badan Pemeriksa Keuangan adalah melakukan pemeriksaan ya terhadap pengelolaan keuangan daerah di daerah masing-masing. Lalu kemudian tentunya di dalam hal pengelolaan ini kan kita akan melihat sampai sejauh mana pemerintah daerah menerapkan semua kriteria yang ada, termasuk salah satunya kewajiban kita selaku BPK, yaitu memberikan dorongan atau memonitor sampai sejauh mana komitmen pemerintah daerah menyelesaikan seluruh kerugian daerah yang ada di wilayah masing-masing. Mungkin itu, Mas. Baik, terima kasih Pak atas sesi wawancaranya ini. Semoga proyek perubahan Bapak dapat berdampak lebih luas lagi bagi pemerintah daerah dan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas pada umumnya. Terima kasih Pak. Terima kasih, Mas. Ya.